Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Irfan. Pada vlog kali ini kami melakukan road trip perjalanan pulang dari Solo menuju ke Jakarta sejauh 550 km menggunakan full tol Trans Jawa. Perjalanan ini kami lakukan di libur panjang akhir tahun yang mana kondisi lalu lintasnya lumayan padat. Sebelum perjalanan, melihat perakhiran cuaca untuk kondisi perjalanan nanti sepertinya akan diikuti dengan kondisi cuaca yang hujan deras. Dengan menggunakan mobil Isuzu Panther LS Capsule Matic tahun 2001 ini, gimana ketangguhan dan impresi berkendaranya pada saat kondisi hujan deras perjalanan pulang dari Solo menuju ke Jakarta? Ikuti terus ya vlog kita sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada vlog kali ini kita akan melakukan perjalanan balik dari Sukoharjo, Solo di Jawa Tengah untuk menuju ke Jakarta menggunakan Isuzu Panther Capsule LS Matic tahun 2001 ini. Nah, rencananya kita akan menggunakan rute full tol Trans Jawa sejauh kurang lebih 550 kilometeran. Gimana impresi berkendara kita dan gimana road trip kita, ikuti terus ya vlog kita sampai dengan selesai. Perjalanan ini kami mulai dari rumah di Sukoharjo tepat pada pukul 11.30 siang. Pada saat keberangkatan pertama kami dari rumah, kondisi cuacanya masih cukup cerah. Kondisi cuaca ini di saat keberangkatan malah cenderung panas di siang hari ini pada saat kami berangkat. Ya, pada vlog road trip kali ini kita melakukan perjalanannya di hari Senin tanggal 25 Desember 2023. Nah, kebetulan untuk hari ini melihat dari berita yang ada dan juga melihat dari Google Map itu untuk arah ke Jakarta masih cenderung lengang ya, karena masih banyak arus-arus keberangkatan yang menuju ke arah timur atau ke arah Jawa dari Jakarta. Seperti apa di perjalanan nanti, semoga perjalanan kita juga diberikan kelancaran dan kemudahan serta keselamatan. Ikuti terus ya vlog kita sampai dengan tujuan kita di lokasi akhir di Jakarta Timur. Di saat keberangkatan ini kondisi bahan bakar biosolar kami di mobil kondisinya sudah full tank ya. Jadi kami tidak mampir untuk melakukan pengisian bahan bakar full tank terlebih dahulu. Sehingga untuk pengisian bahan bakar kami nanti hanya fokus untuk pada konsumsi bahan bakar di perjalanan saja. Sebelum berangkat kita mampir beli oleh-oleh dulu di Roti Widoro di wilayah Sukoharjo. Setelah mampir sebentar, kami melakukan perjalanan kembali untuk menuju ke arah pintu tol Kartosuro. Perjalanan kami menuju ke arah kota Kabupaten Sukoharjo ini kondisi lalu lintasnya cukup agak ramai lancar ya dan cenderung lengang. Berbanding terbalik dengan kondisi lalu lintas yang menuju ke arah Wonogiri cenderung padat. Setibanya kami di kota Kabupaten Sukoharjo pun kondisi cuacanya masih nampak cukup cerah di sini. Di sekitar wilayah Solo Raya banyak sekali user pengguna Isuzu Panther di sini. Setiap kami melakukan perjalanan di wilayah ini selalu saja berpapasan dengan mobil Isuzu Panther. Ternyata sesampainya kita di wilayah Kartosuro, Sukoharjo, Solo, kondisinya hujan deras yang sangat cukup lebat. Sesampainya kita di arah masuk ke tol Kartosuro yang baru pun kondisi hujannya makin sangat deras. Iya, jadi kita masuk di tol fungsional ya dari Kartosuro yang biasanya existing di lampu merah dari arah Solo itu belok kanan itu ditutup sekarang dan masuk ke fungsional untuk menuju ke arah Jakarta maupun ke arah Jogja. Jadi ini masih darurat bukaan tolnya, dan setelah libur panjang di akhir tahun ini kemungkinan akan ditutup kembali dan dibuka di Kartosuro awal. Namun pada saat nanti jalan tol ini sudah beroperasi dengan normal, sudah jadi finishingnya 100%, pintu masuk gerbang tolnya dari sini nantinya. Ikut terus ya vlog kita. Apalagi dengan melewati pintu tol Kartosuro yang darurat ini, kondisi permukaan jalannya masih belum rata ya. Jadi pada saat melintas di sini kami harus ekstra hati-hati dan waspada karena khawatir ada jeglongan. Saat mendekati gerbang tolnya pun kondisi cuacanya hujannya semakin deras. Kondisi ini berimbas pada jarak pandang di jalan tol yang sangat pendek jadinya. Sesampainya di gerbang tol Kartosuro pun kondisi antrian kendaraannya lumayan cukup panjang ya karena banyaknya kendaraan yang berjalan pelan. Selepas melintasi gerbang tol Kartosuro, kami belok kiri untuk menuju yang ke arah Semarang atau Jakarta. Pada saat kami memasuki ruas tol Solo Semarang pun kondisi hujannya masih tetap deras dan tidak kunjung mereda.
Di ruas tol Solo Semarang yang banyak tikungan, turunan, dan tanjakan ini kami harus ekstra hati-hati menjaga kecepatan, apalagi di saat kondisi hujan deras. Ya, kebetulan perjalanan kita pada saat kita melintas di Kartosuro ini cuacanya hujan cukup lumayan lebat dan deras sekali ya. Kita sudah menyalakan wiper di level ketiga yang paling very fast. Namun karena curah hujannya sangat tinggi sehingga kondisi jalannya juga tidak terlalu nampak jelas. Di sini kita memang harus kudu hati-hati ya, terutama jika mengambil lajur jalan di sisi paling kanan, karena di posisi-posisi tikungan itu di lajur paling kanan apabila ada tikungan itu maka akan ada genangan air di sisi kanan terutamanya atau di pojok-pojok sudut dari jalan tol, dan itu sangat berbahaya sekali ya, karena bisa menyebabkan aquaplaning pada ban mobil apabila kita tidak hati-hati, karena genangan-genangan air yang ada di sisi lajur jalan ini bisa berakibat fatal kalau kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan kecepatan kita. Untuk itu kita harus hati-hati dan waspada apabila menyetir kendaraan dalam kondisi cuaca yang cukup deras dan hujan deras seperti ini. Ikuti terus ya vlog kita sampai dengan selesai tiba di lokasi tujuan kita. Melintasi di turunan jalan tol Solo Semarang ini, kecepatan kami batasi di maksimal 60 km per jam. Hal ini untuk menghindari slipnya ban karena aquaplaning, dan selain itu juga kondisi lalu lintas menuju ke arah Jakarta pada saat kami melintas ini agak lumayan cukup padat. Alhamdulillahnya kondisi arus lalu lintas perjalanan kami dari Solo menuju ke Boyolali hingga ke Salatiga ini, kondisi lalu lintasnya masih cukup lumayan ramai lancar. Kondisi cuaca hujannya pun juga sudah mulai nampak mereda dan tidak terlalu hujan deras seperti saat kami masuk di ruas tol Kartosuro tadi. Menggunakan Isuzu Panther kapsul LS Matic untuk melibas tanjakan di tol Solo Semarang ini sangat bisa diandalkan sekali ya performa dan torsinya. Ya, kebetulan info yang kita dapat ini untuk perjalanan kita di hari Senin tanggal 25 Desember 2023 ini, cuaca di posisi di Jakarta pun juga hujan deras ya, namun ternyata di Solo juga hujannya lumayan cukup deras. Sepertinya untuk di Pulau Jawa ini hujannya merata. Nah, menggunakan Isuzu Panther LS Matic ini di kondisi cuaca hujan yang cukup deras, AC-nya benar-benar sangat terasa sekali ya dinginnya ya, sampai ke dalam cabin, sampai tadi sempat beruap AC-nya karena saking dinginnya. Kemudian juga dari pilihan untuk on wipernya sendiri di sini kebetulan sudah tiga langkah. Jadi dari low, terus kemudian di speed medium atau standar, dan di speed paling cepat ya atau fast. Dan untuk melibas tanjakan-tanjakan di tol Semarang Solo yang kita lintasi saat ini menggunakan Isuzu Panther LS Matic bisa cukup diandalkan ya. Namun sekali lagi karena kondisi cuaca yang hujan, jalan yang tergenang air, dan genangan ini lumayan cukup banyak titik-titiknya di jalan tol yang kita lintasi, jadi kita harus benar-benar hati-hati ya, khawatir terjadi aquaplaning pada mobil yang kita gunakan. Apalagi mobil-mobil untuk MPV itu kan memiliki jarak clearance yang tinggi ya, jadi memang khawatir menggunakan mobil yang tinggi itu dapat menyebabkan kemungkinan potensi melintir ya pada saat di jalan tol. Makanya untuk itu kita harus hati-hati menjaga kecepatan. Batas kecepatan kita batasi di 80 km per jam, karena untuk mencegah atau mengurangi hal-hal yang berpotensi dapat membahayakan pada saat perjalanan. Inilah dia impresi kita menggunakan Isuzu Panther LS Matic di kondisi cuaca hujan yang cukup deras di tol Trans Jawa, dan semoga perjalanan kita selalu lancar ya sampai dengan lokasi tujuan kita. Ikuti terus ya vlog kita sampai dengan selesai. Ya, terpantau untuk arus lalu lintasnya ini masih di tol Solo Semarang. Solo Semarang ini padat dan macet ya di tanjakan KM 441. Di saat perjalanan kami dari Solo menuju ke Semarang ini, beberapa titik-titik kemacetan yang terjadi dikarenakan adanya kecelakaan
Selain itu juga pada kondisi kontur jalan yang menanjak atau mendaki terjadi kepadatan karena adanya truk yang tidak kuat menanjak sehingga menyebabkan antrian kendaraan di belakangnya. Cuaca di perjalanan kami pada ruas tol Solo Semarang ini pun masih tetap hujan cukup deras ya. Di perjalanan pada ruas tol ini pun kami menemui beberapa kendaraan kembali yang mengalami kecelakaan tunggal di saat hujan deras ini. Selepas melintasi titik-titik kemacetan yang diakibatkan oleh kendaraan yang mengalami kecelakaan, kondisi lalu lintasnya sudah lumayan cukup ramai lancar. Tak terasa perjalanan kami sudah memasuki gerbang tol Banyumanik di Semarang. Memasuki gerbang tol Banyumanik ini berarti perjalanan di ruas tol Solo Semarang sudah kami akhiri. Di gerbang tol Banyumanik ini antrian kendaraan yang ingin membayar tol tidak terlalu nampak panjang ya. Sehingga transaksi pembayaran jalan tol kami di gerbang tol Banyumanik ini dapat kami lakukan dengan cepat tanpa harus berantri-antrian yang lama. Dan cuaca pun di kondisi di kota Semarang ini sudah lumayan agak cerah dan sudah agak reda hujannya. Ya, kita sekarang sudah sampai di gerbang tol Banyumanik, sudah masuk ke tol dalam kota Semarang ya. Dan alhamdulillah di sini cuacanya sudah tidak hujan deras seperti tadi pada saat di tol Semarang Solo dari Semarang. Itu tadi hujannya cukup deras dan banyak sekali titik-titik kecelakaan mobil, mungkin karena tidak hati-hati atau kecepatan yang tidak terkontrol sehingga terjadinya aquaplaning. Seperti tadi terakhir kecelakaan Fortuner menabrak pembatas median jalan tol yang ada di tol Solo Semarang ini. Untuk konsumsi BBM kita pada saat rute Solo Semarang ini lumayan cukup agak boros ya, karena memang medan jalannya itu agak menanjak dan menurun, dan tadi banyak sekali kemacetan titik-titik kemacetan di tanjakan-tanjakan yang ada di tol Solo menuju ke Semarang. Untuk selanjutnya seperti apa, karena memang menggunakan Isuzu Panther LS Matic ini untuk melibas tanjakan-tanjakan yang kita lewati agak lumayan cukup dapat diandalkan ya, apalagi dengan transmisi Matic-nya dengan torsi yang cukup besar. Ikuti terus ya vlog kita sampai dengan selesai. Kemudian kami melanjutkan di ruas tol dalam kota Semarang. Selepas melintasi ruas tol dalam kota Semarang, kami tiba di gerbang tol Kali Kangkung. Di sini pertanda bahwa kami akan memasuki ruas tol Trans Jawa yang baru ya, dari Semarang hingga menuju ke arah Pejagan. Di gerbang tol Kali Kangkung ini kondisi lalu lintasnya lumayan cukup lancar dan tidak padat antrian kendaraan. Dan untuk kondisi cuaca di wilayah gerbang tol Kali Kangkung ini sudah nampak cukup cerah dan tidak hujan kembali. Namun alhamdulillahnya kondisi cuaca melintasi gerbang tol Kali Kangkung ini lumayan cukup adem dan tidak panas terik matahari. Tak terasa perjalanan kami menuju ke Jakarta tinggal 395 km lagi dari ruas tol kami ini. Pada ruas tol Kendal, Batang, Pekalongan hingga Pemalang kondisi pemandangannya lumayan sangat cukup indah ya. Pada ruas jalan tol ini terlihat hamparan sawah yang cukup luas. Selain itu juga berdampingan dengan jalur sutet. Tak terasa di perjalanan kami sudah akan melintasi jembatan ikonik tol Trans Jawa, yaitu jembatan Kali Kuto. Melintasi jembatan Kali Kuto ini berarti pertanda bahwa perbatasan antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang di Jawa Tengah. Pada ruas jalan tol ini pun kondisi lalu lintasnya lumayan cukup lancar dan kondisi cuacanya juga lumayan cukup adem ya, tidak terlalu panas terik matahari dan juga tidak turun hujan. Beberapa saat kami melintas di tol Trans Jawa ini, kami memutuskan untuk singgah di rest area tol Batang. Saat memasuki di rest area Batang ini, kondisi indikator BBM di mobil kami sudah menunjukkan 75% dan kami akan mengisi BBM di SPBU rest area ini. Jadi kita sudah berjalan kurang lebih 190 km dan sekarang sedang istirahat dulu di rest area KM 360 di Batang. Jadi untuk masuknya dari arah sana arah masuk, dan kita akan keluar atau ngisi BBM dulu di arah sana ya. Jadi untuk konsumsi BBM-nya dari rute Solo hingga menuju ke Semarang tadi, karena medan atau
kontur jalannya agak menanjak, jadi konsumsinya agak lumayan cukup boros ya. Dan rencananya kita akan juga melakukan pengisian BBM di rest area 360B Batang ini. Ikut terus ya vlog kita sampai dengan selesai tiba di Jakarta nanti. Tadi kita habis dari toilet, ternyata jauh ya. Di sini nggak tahu nih ya, di jajaran sini apakah ada toilet. Oh, sepertinya ada di situ, tapi tadi nggak ngeliat. Ya, untuk BBM-nya konsumsinya tinggal segini ya. Tadi sebelumnya full tank dari Sukoharjo, dan sekitar sekarang ini sekitar 65-70% untuk konsumsi BBM. Kita sekarang sedang ngantri untuk pengisian BBM solar dulu ya. Memang menggunakan biosolar itu ngantrinya bareng truk dan bis-bis. Pengisian BBM biosolar di SPBU rest area ini antriannya lumayan cukup panjang ya. Melihat pengisian BBM bis sebelumnya yang ada di depan kami, mereka melakukan pengisian BBM sebesar 660 ribuan rupiah di SPBU ini dengan menggunakan biosolar atau 97-an liter biosolar. Jumlah pengisian BBM tersebut di bis yang ada di depan kami itu sama dengan melebihi dari 2 kali lipat kapasitas tangki di Isuzu Panther LS kapsul ini ya. Setelah bis di depan kami melakukan pengisian BBM, kemudian selanjutnya kami melakukan pengisian BBM biosolar di SPBU rest area Batang ini. Kami melakukan pengisian BBM biosolar untuk mobil kami di SPBU rest area ini dengan full tank. Pengisian BBM full to full untuk mengetahui konsumsi total bahan bakar yang kami gunakan dari Solo hingga menuju ke Jakarta nantinya. Pada saat pengisian di angka 80.000 hingga 90 ribuan rupiah, kondisi BBM-nya sudah hampir penuh. Mendekati pengisian BBM di 100.000 rupiah biosolar di SPBU ini, ternyata kondisi tangkinya sudah hampir full tank. Dari sini kami putuskan untuk pengisian BBM biosolar full tank di SPBU ini kami mentokkan di angka 110.000 rupiah saja ya. Karena pengisian BBM biosolar 100.000 rupiah di SPBU ini juga sudah hampir meluber ya dari tangki BBM di mobil kami ini. Setelah kami melakukan istirahat, sholat, makan, dan pengisian BBM di rest area Batang ini, kami melakukan kembali perjalanan menuju ke arah tol Trans Jawa arah Jakarta. Nampak arus kendaraan yang sudah mulai padat saat kami ingin memasuki tol Trans Jawa kembali. Ya, tadi kita sudah melakukan pengisian BBM full tank di rest area KM 360B ya di Batang. Pengisian BBM-nya full tank sebesar 110.000, sebenarnya 110.000 kurang ya, tapi 109.700-an ya, kita bulatkan 110 lah. Dan untuk sampai Jakarta kira-kira habis berapa konsumsi BBM-nya nanti akan kita lihat kembali. Ikut terus ya vlog kita sampai dengan selesai tiba di Jakarta. Perjalanan melintasi tol Trans Jawa di cuaca yang cukup adem habis hujan seperti saat kami melintas ini rasanya cukup syahdu ya. Ya, untuk menggunakan Isuzu Panther di perjalanan jarak jauh ini sebenarnya agak cukup lumayan nyaman ya untuk bandingan suspensinya karena agak lembut. Kebetulan untuk mobil Isuzu Panther yang kita gunakan ini untuk shock breaker depan dan belakang sudah kita ganti menggunakan kayak bagas ya depan dan belakangnya. Jadi untuk bantingannya tidak terlalu lembut tapi lebih smooth malah dibanding jika menggunakan suspensi aslinya yang hidrolik minyak. Namun untuk posisi kemudi atau setir dari Isuzu Panther ini kurang kurang fleksibel atau kurang ergonomis sehingga kondisi lingkar setirnya masih di atas pandangan kita sehingga kepala kita agak dangklak ya. Untuk badan saya yang tingginya 168 cm, posisi mengemudinya agak kurang ergonomis. Namun untuk posisi-posisi dari kursi atau seat pengemudinya ini lumayan cukup enak ya, sehingga tidak terlalu pegal untuk mengemudi jarak jauh menggunakan Isuzu Panther kapsul matic ini.
Tak terasa setelah memasuki wilayah Pekalongan, waktu menunjukkan pukul 6 sore. Telah tampak keheningan senja yang menemani perjalanan kami ini untuk pulang kembali menuju ke arah Jakarta. Ya, kebetulan untuk perjalanan dari Semarang, Batang sampai sekarang di wilayah Pemalang menuju Tegal, dan sudah hampir menuju ke arah Brebes ini ya. Kondisi cuacanya alhamdulillah di sini cerah ya, dan sudah masuk di saat waktu maghrib sekitar jam 6. Dengan mengemudikan Isuzu Panther LS ini, saya mengaktifkan headlamp lampu malam hari ya, bukan lampu senjanya tapi langsung headlamp utamanya. Kebetulan headlampnya ini tanpa tambahan relay, tapi dapat dilihat cukup lumayan terang dan jelas, sehingga untuk berkendara di malam hari menggunakan Isuzu Panther LS Matic lawas tahun 2001 ini juga dapat mensupport perjalanan kita di malam hari, karena kondisi dari penerangan lampu headlampnya lumayan cukup terang. Untuk konsumsi BBM-nya dari rute tadi kita mengisi BBM terakhir di rest area KM 360B sampai sekarang, kondisi dari indikator bahan bakarnya juga masih full ya, masih belum terjadi penurunan meteran bahan bakar yang cukup signifikan, karena kondisi jalan mulai dari masuk di tol Kali Kangkung sampai dengan ke arah Tegal, Cirebon ini kondisi medannya lumayan landai dan datar ya, sehingga tidak memakan banyak konsumsi BBM. Dan untuk perjalanan ini kecepatan kami rata-rata di 100 km per jam. Untuk konsumsi BBM-nya juga dengan kecepatan tersebut lumayan tidak terlalu boros ya. Inilah dia impresi kita, pengalaman kita road trip menggunakan Isuzu Panther LS Matic. Ikut terus ya sampai dengan selesai tiba di Jakarta. Memasuki wilayah tol dari Tegal menuju ke Brebes hingga Pejagan, kondisinya sudah hujan ya. Kita istirahat lagi di rest area KM 229 tol Pejagan ya. Jadi kita mau sholat maghrib dulu, sekalian makan malam. Habis itu kita jalan lagi. Suasananya lumayan cukup ramai untuk rest area KM 229 ini. Saat mampir di rest area KM 229 tol Pejagan ini, kami hanya melakukan istirahat, sholat dan makan saja ya, dan tidak melakukan pengisian BBM biosolar kembali. Karena kondisi BBM di indikator bahan bakar mobil kami masih menunjukkan di angka 90% lebih. Memasuki ruas tol Pejagan ini, kondisi lalu lintasnya masih dalam kondisi yang ramai lancar. Dan alhamdulillahnya memasuki tol Pejagan hingga menuju tol Kanci Palimanan, kondisi cuacanya cukup cerah ya, dan tidak turun hujan kembali. Di tol Kanci ini memang banyak sekali truk yang melintas. Biasanya pola lintasan truk di tol Kanci Palimanan ini, mereka masuk di tol Kanci dari Pantura dan keluar di Palimanan hingga menuju lagi ke jalur Pantura. Apalagi di malam hari ini banyak sekali truk yang melintas. Beberapa titik kepadatan yang ada di tol Kanci Palimanan ini diakibatkan karena adanya truk yang berjalan lambat. Pada saat kami memasuki ruas tol Cipali, kondisi lalu lintasnya ramai lancar dan terdapat beberapa kepadatan lalu lintas yang diakibatkan oleh arah masuk ke rest area. Dan alhamdulillahnya di tol Cipali ini dari KM 100 hingga menuju ke arah gerbang tol Cikampek Utama sudah ditambahkan lajurnya. Dari sebelumnya hanya terdapat 2 lajur, sekarang sudah ditambahkan 1 lajur menjadi 3 lajur. Jadi kepadatan volume lalu lintas dari tol Cipali yang mengarah ke tol Cikampek lebih dapat terurai pada ruas tol yang sudah dilebarkan ini lajurnya.
Mengarah ke gerbang tol Cikampek utama, kondisi lalu lintasnya lumayan cukup padat dan merayap. Dan saat memasuki ruas tol Cikampek pun kondisi cuacanya sudah mulai rintik-rintik turun gerimis hujan. Kepadatan di gerbang tol Cikampek utama terus berlanjut hingga pertemuan dengan tol Cipularang. Karena ternyata di libur akhir tahun ini banyak sekali kendaraan dari arah Bandung yang melintas ke arah Jakarta melalui tol Cipularang. Kita masuk di gerbang tol Cikampek utama tadi sudah mulai agak tersendat ya, dan masuk di tol Cikampek menuju ke arah Jakarta ini lumayan padat merayap ya. Ternyata banyak truk-truk yang baru keluar dari pabrik atau kawasan pergudangan di sekitar wilayah Karawang untuk masuk ke arah Jakarta ya, karena memang untuk tol di dalam kota Jakarta itu jam 10 kan sudah truk-truk boleh lewat ya, jadi baru pada keluar jam-jam segini. Makanya ini untuk perjalanan menuju ke arah Jakarta dari tol Jakarta Cikampek ini lumayan cukup padat dan macet ya. Kita juga kaget, saya kira tadi pada saat melihat Google Map tuh kondisinya masih lengang, masih ramai lancar. Namun saat kami sampai di tol Jakarta Cikampek untuk menuju ke arah Jakarta jam 10 ini, ternyata kondisinya sudah cukup lumayan padat merayap, sehingga bisa dipastikan untuk perjalanan menuju ke arah Jakarta ini agak lumayan memakan waktu yang lumayan cukup lama ya. Apalagi di arah ke Jakarta ini juga sudah diberlakukan sistem kontraflow untuk satu lajur menuju ke arah Jakarta. Kira-kira seperti apa kita perjalanan masuk tol Jakarta Cikampek ini, dan kira-kira kita tiba di Jakarta tempat rumah kita jam berapa, dan konsumsi BBM-nya juga seperti apa. Ikut terus ya vlog kita. Kepadatan lalu lintas ini mulai terurai mendekati tol Cikampek Elevated karena penerapan sistem kontraflow. Di jalan tol Jakarta Cikampek, kami memutuskan untuk melintasi jalan tol layang Muhammad bin Zaid. Kondisi lalu lintas pada saat kami pertama masuk ke jalan tol layang Elevated Cikampek ini agak cukup ramai namun lancar. Di ruas tol Jakarta Cikampek Elevated ini kecepatan mobil kami di 80 km per jam. Kecepatan kami ini kami pertahankan konstan di kecepatan 80 km per jam agar konsumsi BBM-nya lebih irit. Jika perjalanan dinikmati dan tidak terlalu terburu-buru, maka tidak terasa kita sudah melewati tol Jakarta Cikampek Elevated ini ya. Sekedar informasi bahwa jalan tol layang Cikampek Elevated ini merupakan jalan tol layang terpanjang di Asia Tenggara. Jalan tol Cikampek Elevated ini memiliki panjang total 36,4 km. Jalan tol Cikampek Elevated membentang dari Karawang Barat hingga menuju ke arah Jati Bening. Tidak terasa karena kondisi lalu lintas yang cukup ramai, lancar, dan cenderung lengang, kami akan segera tiba. Kami memutuskan untuk exit melalui jalan ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma. Pengisian BBM kami sebesar Rp170.000 menggunakan biosolar full tank di SPBU Jalan Raya Bogor samping gudang air KM 22 tidak terrecord. Demikianlah vlog road trip kami dari Solo ke Jakarta sejauh 550 km menggunakan mobil Isuzu Panther Kapsul LS Matic tahun 2001. Terima kasih telah menyaksikan vlog kami ini. Jangan lupa saksikan vlog road trip kami lainnya. Bantu vlog kami dengan melakukan klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.